Kalau masalah kenikmatan, wah nikah bos. Lah iya, Kalau pacaran mungkin senang doang, kalau Oh, iya, nikah, iya. wow nikmatnya Nikmatnya coy. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan jumpa bersama kami di acara Ngopi. Ngobrol di perjalanan hidup yang penuh dengan inspirasi. Maka pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mendatangkan sahabat saya sendiri karena sebentar lagi saya sudah tidak mungkin untuk bisa sering sharing bersama beliau karena beliau ini sebentar lagi akan pulang kampung dalam beberapa hari ini. Maka dari itu saya langsung mendatangkan beliau. Beliau ada di samping saya. Dan secara jarak memang dari dulu saya memang dari lokasi saja saya berbeda tempat. Beliau Jawa Barat, saya Jawa Timur. Jadi sama-sama Jawa sebenarnya, cuman antara Jawa Barat dengan Jawa Timur yang jelas jauh. Maka dari itu, mumpung saya ada kesempatan untuk ngobrol dengan beliau, maka saat ini saya mendatangkan beliau untuk ngobrol tentang perjalanan hidup beliau. Yang jelas ada banyak hal yang bisa kita ambil manfaat dari kisah-kisah beliau. Maka dari itu, untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya, saya akan langsung ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum Mas Jali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Haji. Alhamdulillah. Gimana Pak Haji, sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah apa namanya? Berapa lama ada di sini di negara orang di Saudi? Iya kurang lebih di sini 5 tahunan. Oh, 5 tahunan. 5 tahunan. 5 tahunan. Selama itu ada apa saja yang apa namanya istilahnya yang bisa diambil cerita baru dari sini untuk disampaikan nanti ke Indonesia, hal-hal yang baik misalnya. Untuk cerita baru mungkinnya pengalaman di sini tuh banyak orang ya yang ketemu orang-orang baru Ya. dengan negara yang beda, dengan ya kultur yang berbeda. Iya. Mungkin pengalaman dari orang-orang lain juga. Oh Ya iya. seperti itulah. Oh iya iya ya. Berarti memang apa namanya? Ya memang benar itu istilahnya nanti kalau kita sudah pulang ke Indonesia yang jelas ya banyak hal-hal yang bisa kita ceritakan kepada orang Indonesia, hal-hal yang berbeda. Banyak ya. banget itu. Iya, salah satunya kata sampean tadi beda kultur, beda negara, kemudian masing-masing orang pendatangnya juga berbeda ya, Iya. dari masing-masing daerah. Oh iya betul. Seperti itu. Oh iya iya. Saya kira ada beberapa hal yang ingin saya gali dari Mas Jali dari Monggo, saat Pak. ini. Oh iya ya. Monggo, silakan kalau masih saya jawab insya Allah. Insya Allah lah ya. Ini saya akan coba ulas dari masa kecilnya. Karena yang jelas kalau saya gali dari masa kecilnya, yang jelas nanti banyak hal-hal yang bisa diceritakan. Kemudian apa yang kira-kira bisa diambil dari kisah yang ada gitu kan. Paling tidak ada manfaat yang bisa diambil oleh teman-teman yang nonton, yang like, yang subscribe, atau yang membagikan kepada yang lain. Nah ini yang jelas kalau itu bisa jadi inspirasi, mungkin bisa membangun masa depan mereka lebih baik ke depannya kan seperti itu. Itu. Iya. Oleh karena itu saya akan mulai dari masa kecil Mas Jali. Masa kecil Mas Jali itu pendidikan dari tingkat berapa sampai berapa? Dari SD saya itu di SDN Gadog, terus pindah kelas 5 itu pindah ke SDN Gabran sampai lulus. Terus lulusan SMP kita ke SMPN Kronjo. Oh iya. Di Kronjo tapi terbuka itu. Oh iya iya. Lulus dari SMP Kronjo pindah ke Alia. Oh, ke Alia. Ke Man Kronjo. Oh, Man Kronjo. Iya. Iya
iya iya. Ya seperti itu. Oh, Pak. jadi perjalanan pendidikan dari MI, MTS dan apa SMA-nya dari istilahnya berpindah-pindah, tidak dalam satu Tidak dalam tempat. satu tempat, iya. Iya, iya. Lalu kemudian yang ingin saya ambil cerita dari ini juga, apa kira-kira kesan yang ada di tempat-tempat yang berbeda itu? Mungkin antara salah satunya ada tempat-tempat. Oh, kalau di sini saya dulu yang apa namanya, yang menginspirasi saya ketika begini misalnya seperti apa? Ceweknya Seperti apa ya kalau masa kecil itu? Ya Iya. masa kecil mungkin belum ada pengalaman yang seperti itu, cuma dalam misal mungkin dari sekolah dasar itu Oh ya? cuma memperbanyak teman doang sih. Oh, memperbanyak teman udah, ya benar. Mungkin dari SMP baru sedikit tentang percintaan. Oh iya. Kalau Iya. yang SMA itu mungkin ya ada sedikit-sedikit pengalaman mencari duit itu. Oh iya. Jadi mulai belajar mencari duit, nah itu sampai sekarang jadi istilahnya itu dimulai dari sejak SMA. Sejak SMP. Sejak SMP. Oh ya, sejak SMP. Oh iya. Berarti luar biasa dong tentang pengalaman kerja. Nah, ini penting juga nanti saya ulas setelah pembahasan ini. Siap. Iya. Jadi kata Mas Jali tadi, jadi teman-teman jangan takut kalau misalnya sama orang tuanya dibilangin kamu tidak boleh ada dalam satu tempat, kamu harus pindah-pindah. MI-nya kamu harus di sini, setelah itu SMP-nya juga harus beda, kemudian SMA-nya juga harus beda. Jadi kalau orang tuanya bilang kamu harus ada di tempat yang beda-beda dan berbeda, nah, maka di situ kamu akan mendapatkan pengalaman yang berbeda juga. Pengalaman yang lebih Iya. banyak. Pengalaman yang lebih banyak, teman yang lebih banyak kata beliau tadi. Ini salah satu hikmah dari berbeda tempat dari masing-masing tingkat pendidikan. Nah, maka dari itu ayo kita gali lebih dalam lagi tentang beliau ini. Ini kan termasuk bagian dari hal-hal yang bisa kita ambil manfaatnya. Bagaimana kalau misalnya kita hanya tetap di dalam satu lembaga pendidikan dari tingkat MI, MTS sampai SMA. Ini yang jelas pengalamannya juga berbeda. Jadi mumpung ada dalam hal-hal yang seperti ini, maka saya akan melanjutkan ini. Bagaimana dulu beliau memulai kerjanya? Kerja apa kira-kira? Nah, beliau ini sampai ini kerja apa dulu kira? Yang pertama kali kerja itu? Pertama kali itu saya mungkin langsung merantau ya, cuma itu nggak langsung merantau. Oh. Saya lulus sekolah itu dari Aliyah mungkin 1 tahunan. Oh, 1 tahunan? Nganggur itu. Oh ya? Nyari-nyari kerja belum dapat. Oh, ya iya. tahu sendirilah. Oh iya. Kerja sekarang. Oh iya. Gimana susahnya. Oh iya. Terus pertama kerja itu kalau nggak salah di Kalideres itu, langsung merantau ke Jakarta. Oh iya. Berapa bulan, mungkin hampir 3 bulanan kayaknya cuma kerja di situ. Oh, kerja di Jakarta. Pabrik ini ya, pabrik kaleng. Oh, itu pertama kali itu? Pertama kali. Oh, berarti di SMA pertama kali? Pertama kali itu ya lulus SMA itu langsung kerja di situ? Di situ. Oh iya. Setelah lulus ya. Setelah lulus. Oh iya. Sebelum lulus pernah juga? Sebelum lulus pernah juga. Di mana itu sebelum lulus? Sembari sekolah saya sama teman-teman itu disebutnya grup Marawis ya. Oh iya. Nah, itu mencari duit jajan, juga mencari mungkin generasi-generasi baru dari Marawis tersebut. Oh iya. Oh, istilahnya nanti ada penghasilan dari hasil Marawis itu. Ya. Mungkin buat jajan-jajan, beli bensin juga. Sudah cukup itu. Oh, alhamdulillah. Itu luar biasa saya kira, karena istilahnya ada 2 manfaat yang bisa diambil dari situ. Dari Marawis itu kan berarti Marawis istilahnya kalau kata pondokan itu kan nggak lepas dari sholawat ya. Oh iya. Ini luar biasa saya kira. Jadi teman-teman, ini sudah mulai ada hal-hal yang terbuka antara hubungan antara pendidikan dengan kerjaan. Ternyata teman-teman tidak perlu risau tentang kerjaan. Karena ketika sekolah pun punya kesempatan untuk sambil kerja. Seperti apa yang dilakukan oleh beliau. Beliau kan sudah bilang tadi bahwa
di masa SMA saja, SMP saja beliau sudah bisa bekerja, tapi tidak bisa langsung dikatakan kerja kata beliau, cuman juga dapat penghasilan dari itu. Bukan penghasilan sih sebenarnya, ada keberkahan dari hasil marawisan, istilahnya kata-kata bahasa lain sholawatan. Ya, Nah, seperti seperti itu. itu. Nah, ini luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman kalau sudah agamanya dicari dulu, ilmunya dicari dulu, maka yang jelas teman-teman juga punya kesempatan untuk mendapatkan dunianya juga. Artinya kalau akhiratnya dicari, dunianya insya Allah ikut. Itu teman-teman. Jadi untuk lebih lanjutnya saya akan tetap melanjutkan hal ini lagi kepada beliau. Lebih menarik ini kayaknya ini. Yang jelas akan lebih menarik lagi. Karena dari tadi sudah banyak hal, banyak hikmah yang bisa diambil dari teman-teman kan. Makanya saya tidak salah memberi judul dari video ini dengan acara ngopi. Ngobrol perjalanan hidup yang penuh dengan inspirasi. Itu ngopi maksudnya. Nah, oleh karena itu saya akan lanjutkan lagi ya teman-teman kepada beliau. Saya akan coba tanya kepada beliau lebih dalam lagi. Wah, ini dalam apa ya? Yang jelas akan lebih dalam lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, mulai merantau yang habis kerja di Jakarta itu berapa lama? Setelah kerja katanya cuma hanya 3 bulan. Apa setelah 3 bulan langsung berangkat atau pulang dulu kemudian beberapa tahun, gimana kira-kira? Ceritanya mungkin setelah 3 bulan dari situ, saya masih di Indo ini, masih kerja di Indo. Oh, masih kerja di Indo. Mungkin 3 bulan lagi nih saya pindah kerja. 3 bulan lagi. 3 bulan ke pabrik Samyo tuh. Mungkin sampai nggak 3 bulan, itu 1 bulan setengah lah. Oh, 1 bulan setengah. Setelah itu ada panggilan lagi kerja di pabrik. Di pabrik baja. Oh, iya. Setelah itu pabrik baja nyampe mungkin 2 tahunan kurang lebih. Setelah 2 tahun kerja di situ kurang lebih 1 bulan apa 2 bulan itu baru saya kesini merantau. Oh, merantau yang lebih jauh. Jadi tepatnya di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Jadi pertama kali ada di tempat yang jauh di sini. Iya, pertama kali. Oh iya. Mungkin ya kalau ada kesempatan mungkin ke Amerika atau ke lain kali akan dicoba gitu. Iya juga kayaknya. Iya, jelas. Enggak juga kayaknya. Oh, enggak juga. Cuma cerita doang. Iya. Ini Ini juga ada hal-hal yang penting ketika bertanya tentang kerjaan beliau. Namun ada yang lebih penting lagi teman-teman. Apa lika-liku hidup ketika istilahnya apa yang dialami, baik pengalaman yang baik, pahit, manis atau yang sebagainya, ini penting untuk diketahui dari beliau juga karena beliau pindah kerja dari masing-masing tempat kerja. Yang jelas beda juga tempatnya, beda juga orang-orangnya, beda juga sikap-sikapnya, beda juga cara bergaulnya mereka masing-masing. Nah, ini penting untuk diketahui dari beliau. Bagaimana Mas Jali kira-kira itu gimana sih dari masing-masing tempat menurut Mas Jali itu? Apa yang perbedaannya seperti apa? Kemudian yang penting untuk dijadikan pelajaran untuk kita itu apa kira-kira? Iya, dimanapun kita bekerja. Iya. Itu mungkin sama semuanya. Oh, sama semuanya. Tergantung apa kitanya. Oh, tergantung kitanya sendiri. Iya, tergantung kitanya sendiri. Ya kalau kita baik mungkin, kalau ya orang ngejahatin kita, ya jangan terlalu inilah, udah baik aja. Oh iya. Gitu. Mungkin insya Allah nanti juga orang-orang itu akan baik. Akan baik juga. Tergantung kitanya sih mau kerja di mana juga. Iya. Oh gitu. Berarti tidak bukan orang dulu tapi kita dulu. Kita dulu. Oh, iya, mengaca diri sendiri dulu. Iya. Ya, seperti itulah adanya. Oh seperti itu ya, benar-benar. Berarti begitu teman-teman. Jadi teman-teman itu ini jadi pelajaran bukan hanya untuk teman-teman. Saya juga
Karena kenapa? Ini cerita beliau. Maka cerita beliau yang jelas hostnya dapat dulu kan, lebih dulu. Lebih dekat kita. Iya, lebih dekat. Jadi saya yang dapat ceritanya lebih dulu. Jadi ini penting untuk kita ambil semuanya. Baik bagi teman-teman yang mendengarkan atau yang lainnya. Jadi hal-hal yang bisa diambil dari sini apa, teman-teman? Jadi ketika ketika menemukan hal-hal yang aneh-aneh di tempat kerja, itu keanehannya lihat pada diri sendiri dulu gitu kan. Jadi lihat pada diri sendiri dulu. Kalau teman-teman sudah memperlakukan dengan cara yang terbaik, barangkali nanti teman-teman akan menemukan, oh begini mungkin saya akan gali lebih dulu. Maksudnya lihat diri sendiri, maksudnya bagaimana Pak Jari itu? Ya begini saja ya. Iya. Seperti kita melihat orang-orang di sekitar itu, Iya. kalau bisa harus memahami karakter orang masing-masing. Oh iya. Misalkan orang ini sukanya begini, Nah, kita mau ikutin. Kalau yang tidak baik ya jangan diikuti. oh iya. Ya misalkan seperti apa ya? Apa? Seperti contohnya ada orang begini misalnya, coba gimana? Ya orang yang misalkan begini, ya kita harus ngikutin aja nih. Apalagi kan kalau di negara orang nih, kalau negara orang itu kan ya jangan macam-macam lah. Oh iya benar. Ya terlalu lugu jangan, terlalu sangar juga ya jangan. Jangan. Oh istilahnya yang ikuti alur aja gimana pengennya. Kalau ya sama bos-bos itu, oh iya. nanti juga orang-orang itu akan terlihat ya ini orangnya kayak gini. Pasti orang juga menilai. Oh iya. Ini baik. Oh iya, jadi kan orang-orang juga ikutan baik. Seperti itulah. Oh iya. Lebih detailnya kayak Lebih detailnya begitu ya. Jadi istilahnya kata beliau itu yang maksudnya melihat diri sendiri, istilahnya melihat diri sendiri, melihat keadaan yang ada, sesuaikan dengan keadaan yang ada. Jika itu merupakan suatu hal yang baik, ambil hikmah dari itu, ambil istilahnya ikuti. Tapi kalau yang nggak baik, nah itu harus dihandle gitu kan, kalau gitu ya. Seperti itu. Itu ceritanya beliau. Nah, kita lanjut ini ke masalah ini pernikahan. Wah, ini semakin dalam ya. Makin dalam kan, karena ingin menggali lebih dalam. Kan makanya, tapi ini kan obrolan santai sebenarnya. Ya, siap. Oh, selanjutnya masuk kepada masalah pernikahan. Lah, pernikahan ini saya kira ungkap dari masalah percintaan dulu ya. Sebelum ke arah pernikahan. Yang jelas harus ada keinginan dulu. Dari kapan ada keinginan untuk mengenal lawan jenis? Kalau untuk mengenal sih mungkin ya dari SMA juga udah mulai mengenal ya. Kalau untuk mengenal cuma mengenal doang. Kalau untuk serius mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu lah. Yang lalu. Oh, setelah serius. Yang serius. Untuk yang serius. Itu yang serius. Oh, jadi memang pengalaman percintaan memang sudah dari sejak SMA, cuman kalau yang betul-betul serius sekitar dari 4 tahun yang lalu. Serius untuk menikah maksudnya. Oh, serius untuk menikah. Iya, serius yang langsung ke jenjang pernikahan. Iya. Oh iya. Ketika apa sih bedanya antara menikah dengan tidak menikah itu? Mungkin kalau untuk kesenangan ya. Oh iya. Kalau untuk kesenangan itu lebih senang sih. Mungkin kayak orang-orang yang pacaran mungkin ya. Mungkin senang ya ini. Kalau secara senang? Secara senang ini. Secara senang. Secara senang itu mungkin ya dalam percintaan itu ya pacaran sebutnya itu. Pacaran sebutannya. Tapi ya katanya sih haram kayak gitu. Iya. Yang jelas ada tanda kutipnya. Kutipnya. Dalam tanda kutip ya. Iya. Seperti itu. Kalau masalah senang tidaknya. Ya tahu sendirilah kalau udah menikah kan harus nafkahan. Oh iya. Walaupun itu kewajiban. Oh iya. Tapi untuk ini mah masalah ngomong tanda kutip senang ya. Iya. Tapi untuk keberkahan, itu masalah keberkahan bertentangan enggak dengan norma-norma agama lain lagi. Lain lagi. Oh iya. Kalau masalah kenikmatan, wah nikah bos. Iya. Kalau pacaran mungkin senang doang. Kalau nikah, wow nikmatnya. Nikmatnya ya. Seperti itulah. Karena kalau memang benar kalau hanya untuk kesenangan ya mungkin di pacaran cukup. Cuman nanti ada
ada norma-norma agama. Karena dalam agama kan katanya tidak ada pacaran dalam Islam. Nah, ada istilah pacaran dalam Islam katanya kan? Katanya. Iya katanya. Jadi ini kan apa namanya? Jadi kalau hanya sekedar kesenangan, cuman kalau ingin yang apa keberkahan, dan halal selama-lamanya, tidak bertentangan dengan hukum agama, norma agama, maka kita ya ke jenjang pernikahan langsung. Itu. Karena nikmatnya coy. Karena sekali seumur hidup. Insya Allah. Selama tidak ada rintangan-rintangan. Pasti ada rintangan. Iya. Semoga kita bisa menghadapinya. Amin. Iya. Terus gimana itu ketika apa namanya untuk yang serius ini ya, untuk yang langsung ke arah pernikahan, gimana cara memberikan apa namanya istilahnya kepercayaan kepada dia bahwa kamu benar-benar ingin menikahi dia? Oh ini yang menarik ini. Iya ini menarik dengan yang istri ini ya. Iya dengan istri. Yang istri ini, istri yang iya yang memang udah jadi istri saya. Iya sekarang. Mungkin kenal itu 2 tahun yang lalu kayaknya. 2 tahun yang lalu masih baru berarti. Masih baru. Itu pertama ketemu itu langsung dari ini apa sih zamannya sosmed kayaknya sekarang itu. Saya lihat di Facebook itu mungkin wah ini menarik nih. Oh iya. Jadi saya itu langsung ngomong kasarnya mah PDKT lewat inbox. Messenger. Itu teman lama atau enggak pernah kenal? Enggak pernah kenal. Cuma ya tahu doang ini teman saya di Facebook. Oh, teman saya di Facebook. Langsung saya ngechat. Tapi itu apa kata pertama yang disampaikan? Ya, biasa lah. Kalau buaya mah. Kalau buaya itu kan biasa. Assalamualaikum Mukti. Oh iya. Itu kata-kata buaya ya. Kata-kata buaya ya. Tapi alhamdulillah. Assalamualaikum Mukti. Itu kata-kata buaya tuh. Ingat. Iya. Assalamualaikum Mukti. Tapi sampai sekarang kan jadi sudah halal. Alhamdulillah. Berarti itu ukti fillah benar. Iya, terus saya pertama itu ya kayak gitu, udah mungkin beberapa bulan, saya itu masih di sini tuh. Iya. Terus saya ngambil cuti mungkin 1 bulan atau berapa ya 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Pulang, pernah ketemu 1 kali. 1 kali? Langsung menikah? Enggak. Satu kali tuh. Ketemu dulu. Mungkin ya 1 kali Pak, ya 1 kali kan itu juga ketemunya di pasar malam gitu. Di pasar malam? Gelap-gelapan. Waduh. Banyak orang. Iya banyak. Iya lihat tempat yang gelap banyak orang. Mukanya gimana ini gimana. Biar tahu yang aslinya lah itu. Yang aslinya lah. Terus pas itu balik lagi saya ke sini. Kemudian itu beberapa bulan nggak ada kontak, nggak ada apa. Udah. Pernah nggak ada kontak sama sekali nggak ada? Pernah, itu kan cuma kenal doang, itu belum kayak ini belum jadian. Belum jadian. Oh iya. Udah beberapa bulan saya kontak lagi tuh. Terus ditanyain. Serius enggak? Ini sudah mulai nih. Yang bimbang kan bagi laki-laki tuh. Iya. Sedangkan kan kita belum kenal, kenal jauh lah. Terus gimana respon dari dia? Bukan kayak gitu, cuma dia yang ini. Oh, dia yang chat duluan. Dia yang ngomong, maksudnya bukan chat duluan. Dia yang ngomong. Mau serius enggak katanya. Dia tiba-tiba datang kemudian ngomong gitu. Seperti itu. Datang di tempat nyata atau telepon ya? Itu cuma ya SMS. SMS doang. Iya. Cuman nanya serius enggak gitu. Serius apa enggak? Serius ya coba buktikan. Ya namanya laki-laki kan ya. Kalau enggak serius ya bilang enggak serius. Kalau serius ya harus dibuktikan. Iya benar. Buktikannya dengan apa? Sedangkan saya jauh di sini, dia di sana. Karena ada perantara orang tua. Ya udah jadi orang tua yang ke situ. Yang langsung meresmikan. Cuma gak segampang itu. Iya. Orang tua saya ini. Dia kan namanya nyari menantu yang sesuai lah. Iya. Istilahnya melihat kriteria juga masih dalam pantauan istilahnya. Dalam pantauan. Mungkin pantauan itu berapa bulan ya? Tetangga itu kan. Ada teman juga kan di
di sebelahnya rumahnya. Oh, dia. Istilahnya nanya sama orangnya dulu. Sama orangnya yang tahu lah tentang seluk-beluk dia. Oh, tentang seluk-beluk dia. Oh iya. Ini dipantau. Oke. Tancap. Wah, itu betul. Ini teori yang bagus sebenarnya. Bagus kalau seperti itu. Karena dengan cara seperti itu bisa mengetahui secara detail tentang perempuan yang ada. Karena dengan cara menyuruh orang-orang di sekitar dia akan mengetahui kemana dia pergi, kapan dia datang, kalau misalnya berangkat pagi pulang sore, atau dia pulang pergi dan hanya dalam hal yang dibutuhkan saja kemudian pulang ke rumah. Itu semua ada di orang-orang sekitarnya. Dan bahkan ada di teman akrabnya kalau bisa. Dan makanya kalau ingin tahu karakter seseorang, itu cukup melihat dia dengan siapa dia bergaul. Itu aja sebenarnya. Dengan siapa dia bergaul. Salah satunya. Ini disebutkan di dalam dalam salah satu kitab, kalau nggak salah kitab Ta'limul Muta'allim itu, kalau ingin melihat karakter seseorang aslinya seperti apa, lihat temannya. Itu sudah cukup untuk mengetahui karakternya yang asli. Baik apa enggaknya dia. Baik katanya dia seperti itu. Jadi itu sudah mengarah ke situ. Jadi sama ini. Ini sudah cara yang bagus. Subhanallah, luar biasa. Alhamdulillah. Selanjutnya ini apa namanya? Ini ada tadi yang lupa nggak langsung ditanya tadi. Apa itu? Menakutkan kayaknya. Lalu kata pertama apa yang yang diungkapkan ketika ketemu itu di tempat yang ketika dengan temennya istilahnya?